Di jalanan yang ramai oleh kendaraan lalu lalang, terlihat seorang gadis cantik berpakaian sederhana dengan atasan kemeja blus putih dan bawahan celana kulot hitam. Gadis itu ialah Liliana. Dia tengah berjalan di trotoar dekat halte bus dengan sebelah tangan menyeret sebuah koper kecil. Raut mukanya terlihat muram, memperlihatkan jelas kalau suasana hati dia saat ini sedang sedih, bingung, dan linglung. Sebaiknya aku harus kemana? Ya, yang terpenting sekarang aku cari tempat berteduh dulu deh. Siapa tahu ada penginapan sewa dekat di sini. Gumam Liliana sembari mendudukkan diri di salah satu kursi halte bus. Siapa dia? Cantik banget. Kulitnya juga sangat putih dan glowing. Apa dia artis Korea? Baru kali ini gue melihat cewek bening kayak gini. Bikin jantung gue dagdikdukser nih. Suara bisik membisik dari orang sekitar yang pandangannya terus tertuju memperhatikan gerak-gerik Liliana. Aku lupa pakai masker. Batin Liliana merasa tak nyaman akan banyaknya tatapan mata yang seakan-akan ingin memangsanya. Hai kakak cantik. Tiba-tiba dua orang pria remaja dan seorang gadis remaja datang mendekatinya. Sejenak Liliana menghela napas pelan mencoba tetap tenang. Lalu dia mengangkat pandangan menatap kedua pria di hadapannya itu. Ya, maaf. Kalian menyapaku. Wah, gila jantung gue. Dramatis kedua lelaki itu memegangi dadanya. Lebay lo. Sini biar gue yang bicara. Kata gadis remaja sambil memukul kepala kedua pria yang sepertinya teman sebaya. Kakak mau kemana? Ramah sekali dia. Jadi mengingatkanku pada Rose. Bagaimana ya kabar dia? Aku gak meninggalkan pesan lagi sama dia. Batin Liliana sehingga tanpa sadar bibir dia terurai membentuk senyuman. Wah, yang sontak orang-orang di sana yang melihat senyuman itu seketika terpaku takjub. Sampai mata mereka melotot dengan mulut ada yang menganga. Oleh saking terpesona akan kecantikan luar biasa yang dipancarkan oleh gadis bernama Liliana. Aku melupakannya lagi. Tersadar Liliana segera memasang wajah normal lagi. Lo lihat kan tadi? Gila senyumannya. Cantik banget woy. Sial, seharusnya dari tadi gue keluarin ponsel. Bisik-bisik orang sekitar masih memandangi memperhatikan Liliana. Ini sangat menyesakkan. Aku tidak bisa bernapas. Rasanya tenggorokanku tercekik. Batin Liliana seiring kepalanya tertunduk dan menggigit bibir bawah menahan perasaan tertekan dalam dada. Sementara di sisi lain, dalam mobil hitam mewah yang sedang melaju kencang di jalanan, saya sudah mengirim anak buah ke setiap penjuru kota. Dan sebagian mengawasi ke kediaman Nyonya Azalia juga, kata Liam dari seberang telepon. Stasiun halte bandara jangan kau lewatkan, kata Pak Kim di sela fokusnya mengemudikan mobil. Dan Louis merasa keanehan dengan sikap yang ditunjukkan oleh lelaki yang sebagai majikannya. Dia melirik Geran yang terduduk di sebelah kanan. Anda terlihat cukup tenang, Tuan. Apa Anda sudah mengetahui akan terjadi seperti ini? Hembusan napas panjang Geran dengan pandangan menatap arloji yang ada di pergelangan tangannya. Apa aku terlihat seperti itu? Iya, Tuan. Anda tidak terlihat marah ataupun kesal dengan kepergian Nyonya. Dengus Geran masih menatap pada arloji. Kim, belok kanan. Kita ke halte A. Baik, Tuan. Ucap Kim menuruti perintah saat di persimpangan jalan dia membelokkan setir kemudi. Kembali suasana dalam mobil itu terasa mencekam lagi. Geran tetap fokus melihat pergerakan warna merah di arlojinya. Sedangkan Louis masih kebingungan akan situasi saat ini. Sepertinya Anda sudah tahu lokasi Nyonya. Benarkah begitu, Tuan? Tanya Louis yang sudah bisa membaca situasi. Beraninya dia pergi.
Aku tidak akan melepaskanmu, Liana. Gumam Geran masih terdengar jelas. Sepertinya begitu ya. Gumam Louis menjawab pertanyaan dalam hatinya. Pak Kim yang sedang mengemudikan mobil, dia tampak melirik ke kaca tengah memberi tatapan ke Louis, yang sama-sama tengah menatapnya. Tuan? Sautan Geran dengan pandangan tak teralihkan melihat benda bulat di pergelangan tangan. Bolehkah saya bertanya satu hal? Jika itu tak penting, sebaiknya kau urungkan, karena aku malas menjawabnya. Bukan begitu, Tuan. Ini soal obrolan tadi di kantor. Mengenai kasus Tuan Muda Agnus, ada yang membuat kami penasaran. Geran memilih terdiam membiarkan si Louis melanjutkan berbicara. Gadis yang menjadi korban kejahatan itu, apakah itu Nyonya Liliana? Seperkian detik keheningan membentang di antara mereka sampai akhirnya Geran mengembuskan napas pelan dan menatap tajam. Jika aku tahu kalau itu dia yang mereka culik, aku pasti tidak akan tinggal diam. Ucap Geran terdengar berat merasa bersalah. Saya juga tidak menyangka kalau gadis itu adalah Nyonya Liliana. Ternyata Tuan Besar dan Nyonya Dahlia cukup pintar menyembunyikan fakta ini. Ya, meskipun saat itu pihak kami sangat diuntungkan karena rencana Tuan untuk menjebak Tuan Muda Agnus agar dicopot dari hak warisnya pada akhirnya berhasil dan bahkan mereka sampai diusir dari kediaman utama. Mendengar penuturan itu sontak Geran mendelik tajam ingin mengumpat. Namun dia hanya bisa mendesah kasar merasa bersalah dan frustasi. Sial, ini sangat mengganggu. Gumam dia kesal. Louis, teguran Kim memberi isyarat tatapan di kaca tengah. Yang sontak menghentikan ocehan Louis melirik majikannya yang sudah berut muka gelap oleh emosi. Apa aku ada salah bicara? Ya, lebih baik aku diam aja deh. Dasar bodoh, gumam Kim. Kembali melirik kaca tengah untuk melihat majikannya yang sudah berwajah suram dikelilingi aura gelap. Yah, memang siapapun pasti akan terkejut kalau tahu ternyata istrinya lah korban dari rencana dia sendiri. Tapi ada yang aneh. Jika memang Nyonya korban itu, lalu kenapa Nyonya tak mengenali Tuan Muda Astor? Seolah-olah mereka tak pernah bertemu. Atau mungkin karena kejadian itu sudah lalu dan banyak perubahan dari penampilannya sehingga dia tak bisa mengenali lagi.